Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil analisis laporan keuangan pada PT Astra International. Perkenalkan, nama saya Andriano Excel selaku ketua kelompok dan rekan-rekan saya yang lainnya bernama Austin Pratama Nugraha dan Nico Valentino. Profil perusahaan. Nama perusahaannya adalah Astra International Terbuka. Alamat kantor berada di Menara Astra, Jalan Jenderal Sudirman, Kap 5-6, Jakarta 10220. Emailnya gita.tiffanyboer@ai.astra.co.id. Nomor teleponnya 021 508 4388. Nomor faksnya 021 0530 4957. Situs websitenya adalah www.astra.co.id. Bidang usaha perdagangan umum, sektornya adalah miscellaneous industry, subsektornya automotive and components. Baiklah, yang pertama, analisis deskriptif per kuartal tahun 2017 sampai tahun 2019. Yang pertama itu ada aset. Tahun 2017, kuartal pertama, total asetnya adalah 279 miliar 807 juta. Kuartal kedua, 286 miliar 617 juta. Kuartal yang ketiga, 291 miliar 473 juta. Kuartal yang keempat, 295 miliar 646 juta. Di tahun 2018, kuartal pertamanya adalah 306 miliar 344 juta. Kuartal yang kedua, 309 miliar 336 juta. Kuartal yang ketiga, 333 miliar 325 juta. Kuartal yang keempat, 344 miliar 711 juta. Sedangkan yang tahun 2019, kuartal pertamanya adalah 357 miliar 116 juta. Kuartal yang kedua, 350 miliar 288 juta. Kuartal yang ketiga, 358 miliar 123 juta. Kuartal yang keempat, 351 miliar 958 juta. Hasil analisis asetnya. Yang pertama, mean atau rata-rata. Rata-rata didapat dari menjumlahkan semua data, kemudian dibagi dengan banyaknya data yang ada, dan mendapatkan hasil 322 miliar 62 juta rupiah. Min atau data yang terkecil. Data yang terkecil pada aset ini adalah 279 miliar 807 juta. Max, data yang paling besar yakni 358 miliar 123 juta rupiah. Kemudian median adalah nilai tengah. Nilai tengah pada hasil analisis aset ini adalah 321 miliar 330 juta 500 ribu rupiah. Median ini kita dapat cari dengan menggunakan rumus N, banyaknya data ditambah 1, lalu dibagi dengan 2. Apabila jumlah datanya genap, lalu kita mendapatkan hasil pembagiannya yakni 7,5, maka kita dapat mencarinya dengan data ke-7 ditambah data ke-8, kemudian dibagi 2. Kemudian range ini yang merupakan hasil selisih antara data yang paling besar dikurangi dengan data yang paling kecil. Sedangkan varians ini didapat dari masing-masing data dikurangi dengan rata-rata, kemudian hasil tersebut dijumlahkan, lalu dibagi dengan banyaknya data. Sedangkan varians ini perlu kita kuadratkan terlebih dahulu jumlahnya, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Kemudian standar deviasi. Standar deviasi ini rumusnya hampir sama dengan varians, bedanya standar deviasi ada akarnya, sehingga dengan cara yang mudah kita dapat mencari standar deviasi, yaitu hanya mengakarkan hasil dari varians. Selanjutnya ada liabilitas. Pada tahun 2017, kuartal pertama, berjumlah 133 miliar 943 juta rupiah. Kuartal yang kedua, 141 miliar
111 juta rupiah. Kuartal yang ketiga 142 miliar 563 juta rupiah. Kuartal yang keempat 139 miliar 317 juta rupiah. Pada tahun 2018, kuartal pertamanya ialah 143 miliar 141 juta rupiah. Kuartal yang kedua 147 miliar 456 juta rupiah. Kuartal yang ketiga 165 miliar 394 juta rupiah. Kuartal yang keempat 170 miliar 348 juta rupiah. Lalu kemudian tahun 2019 kuartal pertamanya 176 miliar 562 juta rupiah. Kuartal yang kedua 173 miliar 336 juta rupiah. Kuartal yang ketiga 177 miliar 293 juta rupiah. Kuartal yang keempat 165 miliar 195 juta rupiah. Berikut hasil analisis liabilitas tersebut. MEA-nya 156 miliar 304 juta 83.333 rupiah. MIN-nya 133 miliar 943 juta rupiah. Kemudian max-nya 177 miliar 293 juta rupiah. Kemudian mediannya adalah 156 miliar 325 juta 500 ribu rupiah. Range-nya adalah 43 miliar 350 juta rupiah. Variasinya ya sangat banyak, melebihi triliun. Kemudian standar deviasinya 15 miliar 705 juta 614.917 rupiah. Selanjutnya laba bersih. Laba bersih pada tahun 2017 kuartal pertama yakni 5 miliar 975 juta rupiah. Kuartal yang kedua 5 miliar 254 juta rupiah. Kuartal yang ketiga 6 miliar 133 juta rupiah. Kuartal yang keempat 5 miliar 274 juta rupiah. Pada tahun 2018 kuartal pertamanya ialah 6 miliar 768 juta rupiah. Kuartal yang kedua 7 miliar 371 juta rupiah. Kuartal yang ketiga 9 miliar 69 juta rupiah. Kuartal yang keempat 5 miliar 631 juta rupiah. Pada tahun 2019 kuartal pertamanya ialah 6 miliar 30 juta rupiah. Kuartal kedua 4 miliar 552 juta rupiah. Kuartal yang ketiga 6 miliar 810 juta rupiah. Kuartal yang keempat 5 miliar 887 juta rupiah. Berikut hasil analisis laba bersihnya. MEA-nya 6 miliar 229 juta 500 ribu rupiah. Kemudian MIN-nya 4 miliar 552 juta rupiah. Yang kemudian max-nya 9 miliar 69 juta rupiah. Mediannya 6 miliar 2 juta 500 ribu rupiah. Range-nya 4 miliar 517 juta rupiah. Ya, variasinya kemudian ada standar deviasi banyak 1 miliar 120 juta rupiah 708.702. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Austin. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis grafik histogram per kuartal pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Yang pertama ada aset. Pada tahun 2017, kuartal pertama sampai dengan kuartal kedua mengalami penaikan sebesar 7 miliar 810 juta. Pada kuartal kedua sampai dengan kuartal ketiga mengalami penaikan lagi sebesar 4 miliar 856 juta. Pada kuartal ketiga sampai kuartal keempat mengalami penaikan sebesar 4 miliar 173 juta. Pada tahun 2018, kuartal pertama sampai dengan kuartal kedua mengalami penaikan sebesar 2 miliar 992 juta. Kuartal kedua sampai dengan kuartal ketiga mengalami kenaikan sebesar 23 miliar 989 juta. Pada kuartal ketiga sampai dengan kuartal keempat mengalami kenaikan sebesar 11 miliar 386 juta. Pada tahun 2019, kuartal pertama sampai dengan kuartal kedua mengalami penurunan sebesar 6 miliar 828 juta. Kuartal kedua sampai dengan kuartal ketiga mengalami kenaikan sebesar 7 miliar 835 juta. Kuartal ketiga sampai kuartal keempat mengalami penurunan sebesar 6 miliar 165 juta. Kedua ada liabilitas. Pada tahun 2017,
Kuartal pertama sampai dengan kuartal kedua mengalami kenaikan sebesar 7.158 juta. Kuartal kedua sampai kuartal ketiga mengalami kenaikan sebesar 1.462 juta. Kuartal ketiga sampai dengan kuartal keempat mengalami penurunan sebesar 3.246 juta. Pada tahun 2018, kuartal pertama sampai dengan kuartal kedua mengalami kenaikan sebesar 4.315 juta. Kuartal kedua sampai dengan kuartal ketiga mengalami kenaikan lagi sebesar 17.938 juta. Kuartal ketiga sampai dengan kuartal keempat mengalami kenaikan sebesar 4.954 juta. Pada tahun 2019, kuartal pertama sampai dengan kuartal kedua mengalami penurunan sebesar 3.226 juta. Kuartal kedua sampai dengan kuartal ketiga mengalami penaikan sebesar 3.957 juta. Kuartal ketiga sampai kuartal keempat mengalami penurunan sebesar 12.098 juta. Yang terakhir ini adalah laba bersih. Pada tahun 2011, kuartal pertama sampai dengan kuartal kedua mengalami penurunan sebesar 721 juta. Kuartal kedua sampai dengan kuartal ketiga mengalami penaikan sebesar 876 juta. Kuartal ketiga sampai kuartal keempat mengalami penurunan sebesar 856 juta. Selanjutnya pada tahun 2018, kuartal pertama sampai dengan kuartal kedua mengalami penaikan sebesar 603 juta. Kuartal kedua sampai kuartal ketiga mengalami penaikan sebesar 1.698 juta. Kuartal ketiga sampai kuartal keempat mengalami penurunan sebesar 3.438 juta. Pada tahun 2019, kuartal pertama sampai kuartal kedua mengalami penurunan sebesar 1.478 juta. Kuartal kedua sampai kuartal ketiga mengalami kenaikan sebesar 2.258 juta. Kuartal ketiga sampai dengan kuartal keempat mengalami penurunan sebesar 923 juta. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Niko. Ini adalah analisis grafik peringkat tahun 2012 sampai dengan 2019 berdasarkan grafik hasil lancar dan tidak lancar dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019. Hasil dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu hasil lancar dan tidak lancar. Dari data tersebut, permintaan aset lancar dari tahun 2011 sampai ke tahun 2019 cenderung mengalami penurunan. Kemudian, aset tidak lancar dari tahun 2011 sampai ke tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan grafik liabilitas lancar dan tidak lancar dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019, aset dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu liabilitas lancar dan tidak lancar. Dari data tersebut, permintaan liabilitas lancar dari tahun 2012 sampai ke tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan. Kemudian liabilitas tidak lancar dari tahun 2011 sampai ke tahun 2019 cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan kedua kelompok aset dan liabilitas tersebut, permintaan dunia tersusun oleh lancar dan tidak lancar. Jadi dapat disimpulkan bahwa permintaan dunia terhadap aset dan liabilitas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kesimpulannya adalah berdasarkan awal kuartal tahun 2012 sampai akhir kuartal tahun 2019, total aset perusahaan Astra International (TPK) mengalami kenaikan sebesar 1,26 x 5 kali sebelumnya. Total liabilitas mengalami kenaikan 1,23 x 5 kali sebelumnya, sedangkan laba bersih bersifat fluktuatif atau tidak tetap. Dilihat dari grafik histogram per kuartal tahun 2012 sampai 2019, hasil dan liabilitas mengalami perubahan yang tidak terlalu signifikan, sedangkan untuk laba bersih mengalami naik turun. Terakhir,
Dilihat dari grafik bilangan tahun 2017 sampai 2019, Asia Raja memiliki persentase sebesar 40% dan sisanya adalah total aset di Raja, sedangkan ia Lintas Raja memiliki persentase yang cukup besar yaitu 67% dan sisanya adalah total liabilitas Raja. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih.